Rusia siap-siap KO, ASCS punya senjata baru, hajar Putin. Amerika Serikat dan sekutunya dalam delegasi G7 mengambil manuver baru untuk menetapkan batas harga ekspor minyak Rusia. Aliansi itu yakin langkah ini dapat menekan harga minyak dan menekan ekonomi Moskow. Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan pihaknya optimis bahwa kesepakatan ini akan tercapai di antara negara G7. Diketahui, aliansi G7 yang berisi negara-negara industrialis dunia mengambil sikap untuk mengecam serangan Rusia ke Ukraina. Saya sangat optimis tentang kemajuan substansial yang telah dibuat oleh tim kami dan seluruh G7 untuk membuat batasan harga menjadi kenyataan, kata Yellen dikutip AFP Kamis 1 September 2022. Yellen juga sudah bertemu Menteri Keuangan Inggris, Nadine Zahawi. Ia mengatakan London telah menjadi sekutu kunci dalam penerapan pembatasan harga minyak Rusia ini. Para pemimpin G7 sepakat pada akhir Juni untuk bekerja menuju penerapan batas atas penjualan minyak mentah Rusia. Ini untuk menekan pendapatan Moskow sekaligus menurunkan harga minyak dunia. Seorang pejabat G7 akhir bulan lalu menjelaskan bahwa harga maksimum akan tetap di atas biaya produksi, sehingga tidak masuk akal secara ekonomi bagi Moskow untuk menolak minyak ke negara-negara pengimpor. Kami tahu bahwa ada banyak ruang antara harga produksi dan apa yang dibuat Rusia hari ini, kata pejabat itu kepada wartawan. Tujuannya adalah untuk menciptakan insentif ekonomi bagi Rusia untuk terus memproduksi minyak, tetapi pada saat yang sama menolak mereka mendapatkan kelebihan pendapatan. Pejabat itu mengakui bahwa rencana tersebut harus diselesaikan pada 5 Desember mendatang. Ini ketika larangan Eropa akan berlaku pada perusahaan asuransi dan reasuransi yang mencakup transportasi minyak Rusia. Washington sedang mencari pengecualian dari larangan asuransi untuk setiap minyak yang dijual di bawah batas harga, tambah laporan AFP itu. Meski begitu, G7 masih menghadapi tantangan untuk membuat sebanyak mungkin negara menyetujui pembatasan tersebut. Masalah ini diharapkan menjadi topik utama diskusi para pemimpin pada KTT G20 di Bali pada 15 dan 16 November mendatang. Rusia mulai latihan Vostok 2022, libatkan 50.000 tentara, 5.000 unit senjata hingga 60 kapal perang. Rusia telah memulai latihan militer Vostok 2022, Timur 2022 pada Kamis 1 September 2022, Al Jazeera melaporkan. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan latihan Vostok 2022 akan diadakan hingga 7 September di 7 lapangan tembak di timur jauh Rusia dan Laut Jepang. Latihan Vostok 2022 melibatkan lebih dari 50.000 tentara dan 5.000 unit senjata termasuk 140 pesawat dan 60 kapal perang. Latihan itu juga diikuti pasukan dari beberapa negara bekas Uni Soviet, China, India, Laos, Mongolia, Nicaragua, dan Suriah. Secara pribadi akan mengawasi latihan yang menunjukkan kerjasama pertahanan antara Moskow dan Beijing yang sekarang bersih tegang dengan Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan mencatat bahwa Angkatan Laut Rusia dan China akan mempraktekkan tindakan bersama untuk melindungi komunikasi laut, bidang kegiatan ekonomi kelautan, dan dukungan untuk pasukan darat di daerah pesisir Laut Jepang. Kerjasama Rusia dengan China. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping telah mengembangkan hubungan pribadi yang kuat untuk meningkatkan kemitraan strategis antara mantan saingan komunis. China telah menolak untuk mengkritik invasi Rusia ke Ukraina dengan mengatakan AS adalah penghasut utama konflik dengan mendukung ekspansi NATO dan menjatuhkan sanksi pada Moskow. Sebagai imbalannya, Rusia sangat mendukung China di tengah ketegangan dengan AS yang disebabkan oleh kunjungan Ketua DPR Nancy Pelosi baru-baru ini ke Taiwan. Putin membandingkan dukungan AS untuk Ukraina dan Taiwan dengan mengatakan keduanya adalah bagian dari upaya Amerika untuk memicu ketidakstabilan global. Analis politik Alexander Gabuyev mencatat sangat penting bagi Beijing untuk menunjukkan kepada AS bahwa China memiliki kekuatan untuk menekan Amerika dan kepentingan globalnya. Manuver bersama dengan Moskow, termasuk latihan angkatan laut, dimaksudkan untuk memberi sinyal bahwa jika tekanan terhadap Beijing terus berlanjut, tidak ada pilihan lain selain memperkuat kemitraan militer dengan Rusia, kata Gabuyev. Ini akan berdampak langsung pada kepentingan AS dan sekutunya, termasuk Jepang. Menurutnya, Kremlin ingin menunjukkan bahwa militer negara itu cukup kuat untuk melenturkan ototnya di tempat lain meskipun kampanye keras di Ukraina.
Kepemimpinan Rusia menunjukkan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana dan negara serta militernya memiliki sumber daya untuk melakukan manuver bersama dengan operasi militer khusus, kata Gabuyev. Partisipasi Cina dalam latihan bertujuan untuk memperdalam kerjasama pragmatis dan bersahabat antara militer negara-negara yang berpartisipasi. Selain itu juga untuk meningkatkan tingkat kerjasama strategis di antara semua pihak yang berpartisipasi dan meningkatkan kemampuan untuk bersama-sama menanggapi berbagai ancaman keamanan, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Cina, Kolonel Tan Kefei pada minggu lalu. Latihan itu melanjutkan serangan latihan perang bersama oleh Rusia dan Cina dalam beberapa tahun terakhir, termasuk latihan angkatan laut dan patroli oleh pesawat pengebom jarak jauh di atas Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Tahun lalu pasukan Rusia dikerahkan ke wilayah Cina untuk latihan bersama untuk pertama kalinya. Meskipun Moskow dan Beijing di masa lalu menolak kemungkinan membentuk aliansi militer, Putin mengatakan prospek seperti itu tidak akan dikesampingkan. Dia juga mencatat Rusia telah berbagi teknologi militer yang sangat sensitif dengan Cina yang membantu secara signifikan meningkatkan kemampuan pertahanannya. Rusia siap-siap KO, ASCS punya senjata baru, hajar Putin. Amerika Serikat dan sekutunya dalam delegasi G7 mengambil manuver baru untuk menetapkan batas harga ekspor minyak Rusia. Aliansi itu yakin langkah ini dapat menekan harga minyak dan menekan ekonomi Moskow. Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan pihaknya optimis bahwa kesepakatan ini akan tercapai di antara negara G7. Diketahui, aliansi G7 yang berisi negara-negara industrialis dunia mengambil sikap untuk mengecam serangan Rusia ke Ukraina. Saya sangat optimis tentang kemajuan substansial yang telah dibuat oleh tim kami dan seluruh G7 untuk membuat batasan harga menjadi kenyataan, kata Yellen dikutip AFP Kamis 1 September 2022. Yellen juga sudah bertemu Menteri Keuangan Inggris, Nadine Zahawi. Ia mengatakan London telah menjadi sekutu kunci dalam penerapan pembatasan harga minyak Rusia ini. Para pemimpin G7 sepakat pada akhir Juni untuk bekerja menuju penerapan batas atas penjualan minyak mentah Rusia. Ini untuk menekan pendapatan Moskow sekaligus menurunkan harga minyak dunia. Seorang pejabat G7 akhir bulan lalu menjelaskan bahwa harga maksimum akan tetap di atas biaya produksi, sehingga tidak masuk akal secara ekonomi bagi Moskow untuk menolak minyak ke negara-negara pengimpor. Kami tahu bahwa ada banyak ruang antara harga produksi dan apa yang dibuat Rusia hari ini, kata pejabat itu kepada wartawan. Tujuannya adalah untuk menciptakan insentif ekonomi bagi Rusia untuk terus memproduksi minyak, tetapi pada saat yang sama menolak mereka mendapatkan kelebihan pendapatan. Pejabat itu mengakui bahwa rencana tersebut harus diselesaikan pada 5 Desember mendatang. Ini ketika larangan Eropa akan berlaku pada perusahaan asuransi dan reasuransi yang mencakup